Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pertemuan yang ke-11. Kita akan membahas yaitu Mu'tazilah. Baik, mengenai sejarah Mu'tazilah ini ada 3 versi. Ini versi yang pertama, ini yang paling rajih ya, yaitu paling akurat. Pertama yaitu Mu'tazilah itu adalah muncul karena perdebatan antara Wasil bin Atok dengan Hasan al-Basri ya, mengenai pelaku dosa besar. Maka dari sini nanti akan muncul ya, dari Wasil bin Atok itu adalah mangzilah bainal mangzilaitain. Nanti yang di doktrin atau ajarannya nanti saya terangkan mengenai al-mangzilah bainal mangzilatain. Ini yang paling terkenal di antara 5 ajaran itu, 5 doktrin. Ini yang paling terkenal yaitu tentang al-mangzilah bainal mangzilatain. Terus kemudian kalau munculnya yang kedua ini adalah mengutip dari Ahmad Mahmud Subaki fi Ilmil Kalam ya, itu dari perkataan Tasya Kubrozada mengatakan bahwa nama itu diberikan oleh Qatadah ketika melihat adanya majelis lain selain Hasan Basri dalam sebuah masjid di Basrah. Jadi sama seperti kalau seperti di Arab yang zaman dahulu itu ya, belum ada seperti sekolah resmi MI dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Akan tetapi di masjid-masjid itu sudah muncul suatu majelis dan itu sangat terkenal ya. Kalau di Azhar itu ada majelis, di masjid itu ada tulisannya sendiri. Ini majelis siapa, kemudian yang mengajar siapa, apa kitabnya, jamnya juga ada, jadwalnya juga ada. Itu jadi majelis itu sudah ada semenjak zaman dahulu ya. Ada fokus pada kajian ilmu tertentu dan syekhnya juga seperti itu. Juga ada kualifikasinya, yang terakhir itu ada ijazahnya ya. Walaupun tidak seperti sekarang ijazah online bisa terjadi, tapi dalam segi keilmuan dahulu itu sudah ada pengakuan ya. Tuh. Sejarah yang ketiga itu munculnya Mu'tazilah itu sudah lama ya, berarti 100 tahun yang lalu sebelum Khalifah Al-Ma'mun ini yang terkenal ya, sampai dijadikan sebagai madhab ya. Ini ya, cucunya Rasulullah itu. Ahmad Amin mengatakan bahwa nama Mu'tazilah itu telah muncul sejak adanya pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah. Bahkan Muawiyah ini ada yang mengatakan itu adalah termasuk Mu'tazilah. Tetapi teori yang ketiga ini dibantah ya, yang selain mengikuti Ali itu ada mengatakan itu i'tazalah ya. I'tazalah itu mengasingkan diri dan sebagainya. Itu. Tapi yang paling kuat itu teori adalah perdebatan antara siapa tadi, Wasil bin Atok dengan Hasan al-Basri. Yang tiga ini masih lemah, tapi semuanya itu dalam perdebatan, membuktikannya juga masih butuh bukti-bukti yang lain dalam penelitian. Mungkin nanti Anda akan berbeda mana teori yang paling kuat. Kemudian yang terakhir ini saya hanya memberi pengantar tentang ajaran Mu'tazilah, yaitu usul khamsah, yaitu tauhid, keadilan Tuhan, al-wa'du wal wa'id,
manzilah bainal manzilaitain. Kemudian yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, satu persatu ini ajaran tauhid ya. Tuhan adalah zat yang esa, kan tak berlaku konsep antropomorfisme yang menganggap bahwa sifat Tuhan dapat diumpamakan dengan sifat manusia ya. Itu ajaran tauhid dibagi menjadi dua, yaitu sifat yang merupakan esensi Tuhan, yaitu sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, sifat yang merupakan perbuatan Tuhan, yaitu sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah yaitu tentang maha tahu, maha kuasa, maha hidup, maha melihat ya. Kemudian tidak bisakan dengan Tuhan. Yang kedua, al-adlu. Keadilan Tuhan bagi Mu'tazilah merupakan sebuah kewajiban. Menurut Abdul Jabbar, Tuhan disebut berbuat adil ya. Tuhan senantiasa berbuat yang baik ya. Yaitu sebaiknya mustahil kalau Tuhan berbuat zalim. Dalam konteks ini paham al-aswalah wal aslah ya. Yaitu Tuhan selalu berbuat baik dan mendatangkan kebaikan pada manusia ya. Ini al-adlu. Kemudian Tuhan dianggap tidak adil jika ikut campur dalam perbuatan manusia ya. Jadi di sini hanyalah memberikan daya sejak azali, sedangkan proses penggunaan daya tersebut adalah kewenangan manusia. Karena itulah manusia harus bertanggung atas perbuatan di akhirat. Al-wa'du wal wa'id ya. Ajaran ketiga ini merupakan lapis ajaran yang kedua tentang keadilan Tuhan. Tuhan tidak dapat juga beradil jika tidak memberikan pahala kepada orang beramal soleh dan tidak menghukum orang yang berbuat maksiat. Keadaan Tuhan mewajibkan memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan sisa yang berbuat jahat. Ini yang paling terkenal yaitu al-manzilah bainal manzilaitain ya. Kalau istilah kita yaitu orang yang maksiat juga kadang maksiat kadang berbuat baik. Ketika maksiat itu disebut fasik ya, yaitu dosa-dosa yang kecil. Tetapi di sini dikatakan al-manzilah bainal manzilaitain. Kemudian yang terakhir adalah amar bil ma'ruf nahi mungkar. Ini sama seperti kita, cuma bedanya mereka agak sedikit menggunakan kekerasan, menggunakan analogi. Intinya yaitu Mu'tazilah ini dipengaruhi oleh filsafat ya. Pemikirannya itu adalah banyak dipengaruhi oleh filsafat sehingga mereka banyak menggunakan akalnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.